nama saya Unya Abdurrahman dari Himpunan Mahasiswa Elektro dari Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang cara penggunaan multimeter analog dan multimeter digital pada mata kuliah pengukuran listrik dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Marina Artiasa STMT sebagai tugas ujian tengah semester. Baiklah, selamat menyaksikan. Pada slide dan video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengukuran listrik dengan menggunakan multimeter digital dan multimeter analog. Nah, sebelumnya apa sih definisi dari multimeter ini? Multimeter ini dapat diartikan juga sebagai alat yang bisa kita gunakan untuk mengukur kelistrikan seperti mengukur tegangan, resistansi, dan arus listrik, dan juga bisa kita mengukur sebuah komponen pada sebuah rangkaian elektronik. Dan juga selain untuk mengukur kelistrikan, kini multimeter juga telah dikembangkan. Kita bisa mendeteksi temperatur, induksi, frekuensi, dan juga masih banyak yang bisa kita ukur. Dan juga dengan multimeter ini kita bisa mengetahui apakah aliran listrik yang kita ukur itu bermasalah ataukah tidaknya. Kemudian selanjutnya yaitu ada fungsi multimeter. Apa sih fungsi dari multimeter ini? Nah, ada beberapa sebenarnya fungsi dari multimeter ini. Salah satunya yaitu bisa kita gunakan untuk mengukur arus listrik ataupun ampere, dan juga dalam pengukuran arus listrik ini ada dua jenis, yaitu mengukur ampere AC atau alternating current, dan juga untuk mengukur arus ataupun ampere dari DC atau direct current. Dan juga selain untuk mengukur ampere, multimeter ini bisa kita gunakan juga untuk mengukur tegangan listrik. Fungsinya hampir sama, yaitu untuk mengukur voltase dari AC ataupun DC. Dan juga selain untuk itu, bisa juga fungsi lainnya untuk mengukur hambatan listrik, yaitu untuk mengukur hambatan resistor ataupun resistansi. Dan juga terdapat fungsi HFE. Nah, fungsi ini biasanya digunakan untuk mengukur penguatan transistor baik jenis NPN ataupun PNP. Dan juga fungsi lainnya yaitu untuk mengukur nilai kapasitansi pada sebuah kapasitor. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada jenis multimeter. Pada multimeter ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada multimeter analog dan juga ada multimeter digital. Untuk masing-masing digital dan analog sebetulnya memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk melakukan pengukuran. Yang pertama ada multimeter analog. Multimeter ini ciri-cirinya pada multimeter analog ini mempunyai tampilan seperti ada jarum yang dilengkapi dengan reng ataupun nilai dari hasil pengukurannya. Kemudian pada multimeter dengan jenis analog ini kita bisa melakukan pengukurannya yaitu dengan cara manual, sehingga kita membutuhkan ketelitian yang lebih tinggi, terutama ketika kita menentukan tegangan listrik ataupun voltase yang tentu nilainya cukup besar. Kemudian yang selanjutnya yaitu jenis yang kedua adalah multimeter digital. Nah, multimeter digital ini merupakan perkembangan dari yang bertipe analog menjadi digital. Ciri-cirinya yaitu sudah mempunyai display digital dan mempunyai tampilan dengan perhitungan secara otomatis, dan juga kita bisa langsung dapat mengetahui nilai dari hasil pengukuran tersebut. Dan juga multimeter digital ini lebih akurat dibanding dengan tipe analog, yaitu ketika kita menggunakannya itu lebih mudah. Dan selain untuk mengukur tegangan, ketika kita mengukur resistansi akan lebih mudah karena tidak perlu mengkalibrasi lagi. Dan juga multimeter digital ini dapat mengetahui nilai pada HFE transistor dan fungsi tambahan seperti yang lain-lainnya yang ada pada multimeter digital yang keluaran sekarang atau selanjutnya yaitu ada bagian-bagian pada multimeter analog ya. Yang pertama di sini ada kontak meter, yaitu berfungsi sebagai tempat komponen multimeternya. Kemudian di sini ada skala, fungsinya sebagai skala pembacaan meter, dan juga ada jarum penunjuk arah. Nah, fungsi dari jarum penunjuk arah ini untuk menunjukkan besaran nilai yang kita ukur. Dan juga ada zero adjusting screw, fungsinya untuk mengatur posisi jarum penunjuknya. Dan juga ada zero adjusting knob ohm, fungsi ini untuk mengkalibrasi ataupun menunjukkan 0 pada OHM ya. Nah, kemudian ada lubang probe positif, fungsinya yaitu untuk memasangkan kabel tes positifnya. Dan juga ada lubang probe negatif. Nah, ini untuk memasangkan kabel tes yang negatif yang warna hitam. Dan juga ada saklar selektor pemilih ya. Dan juga ada kabel probe positif dan negatif, yaitu kabel ini
untuk melakukan pengukurannya. Dan juga di sini ada lubang output. Nah, lubang output ini fungsinya yaitu untuk mengetes desibel dari output power speaker ataupun dari power amplifier. Dan pada slide yang ini yaitu slide berikutnya ini ada bagian-bagian multimeter digital. Nah, untuk bagian multimeter digital ini sebenarnya hampir sama dengan multimeter analog ya. Cuman hanya sedikit ada yang berkurang ataupun ada perbedaan dari multimeter analognya. Dan yang berbeda seperti untuk digital ini sudah menggunakan LCD display ya, bukan menggunakan jarum lagi. Dan juga untuk pengukuran resistansi ataupun untuk pengukuran resistor kita tidak perlu memutar ajus ohm karena sudah terkalibrasi sendiri ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada kelebihan multimeter analog ya. Untuk kelebihannya salah satunya yaitu dalam pengecekan kerusakan pada sebuah rangkaian ataupun sebuah komponen dengan multimeter analog ini lebih mudah ya. Dan juga dapat mengukur fluktuasi yang bersifat sementara dan juga berubah-ubah. Dan juga kelebihan lainnya yaitu dalam pembacaan yang sangat cepat ketika kita memulai pengukuran, pembacaannya pun dapat dilakukan secara cepat ya, sehingga ketika ada manuver dalam melakukan usaha perbaikan akan cepat teratasi ya. Dan juga sangat baik untuk pengerjaan tuning ya, yaitu pekerjaan tuning rangkaian elektro ke nilai-nilai tertentu. Karena sebagai contoh saat kita menyetel keluaran output tegangan dan nilai potensiometer, jika pada tipe multimeter digital akan ada yang namanya naik turun angka ya, naik turun hasil pengukurannya yang terkadang membingungkan bagi kita yang sedang melakukan pengukuran. Nah, untuk multimeter analog ini dia tidak akan naik turun ya angkanya karena dia menggunakan jarum. Nah, lalu untuk kekurangan dari multimeter analog sendiri yaitu dalam penggunaannya kita harus menggunakan rumus dan juga akurasinya terbatas yaitu sekitar 1-5% ya dalam skala penuh. Dan pembacaan skalanya sangat rumit ya, yaitu kita harus membagi dulu dan mengkalikan besaran dengan selektor yang kita pilih. Dan pada multimeter analog ini rentan terhadap kerusakan terutama yaitu di bagian jarum dan di bagian lilitan ataupun kumparan ya. Apalagi ketika kita menggunakannya tidak hati-hati apalagi sampai terjatuh, maka ada kemungkinan kerusakan fatal pada multimeter analog ini ya. Dan juga kekurangan lainnya yaitu dari ukuran, karena ukuran fisik dari multimeter analog ini ya masih besar dibandingkan dengan multimeter digital ya. Dan selanjutnya yaitu di sini ada kelebihan dari multimeter digital. Nah, untuk kelebihan sendiri yaitu dalam akurasinya bisa mencapai 90% ya dari nilai sesungguhnya, dan juga penggunaannya pun lebih mudah, artinya kita tidak perlu menghitung dengan rumus-rumus, kita tidak perlu menghitung ataupun membagi dengan selektornya ya. Dan juga dalam multimeter digital ini ada yang namanya fitur baru yaitu auto rank. Auto rank ini yaitu dimana selektor bisa kita tiadakan, artinya ketika kita akan mengukur arus AC ataupun DC dia otomatis ya. Dan juga ukurannya pun sudah sangat simpel ya, bahkan bisa diselip dari dalam saku baju kita. Dan juga pada multimeter digital ini memiliki kelebihan lainnya yaitu hemat baterai dan mempunyai fitur off ya. Dan juga dilengkapi dengan grafik batang seperti pembacaan analog ya. Lalu untuk kekurangan dari multimeter digital ini yaitu dalam penggunaannya sulit kita gunakan untuk mengukur komponen seperti elko ataupun transistor yang rusak ya. Dan juga untuk multimeter yang harganya masih murah, dalam pembacaan skala terkadang kurang nyaman. Kadang angkanya itu hasil pengukurannya itu naik turun yaitu tidak stabil. Dan juga belum lagi situasi tangan yang saat memegang tes kita, saat memegang kabel probe test tersebut yang tidak stabil, maka ada potensi kesalahan dalam pengukuran ya. Dan juga tidak boleh terlalu lama terpapar sinar matahari untuk multimeter digital ini. Karena apa? Karena akan merusak dan mengeringkan cairan liquid yang ada pada display ini ya. Nah, lalu bagaimana sih cara kerja dari multimeter ini ataupun cara kerja dari multimeter analog ini? Dalam multimeter analog ini yaitu di dalam alat ini terdapat sebuah kumparan ya yang terbuat dari bahan tembaga, dan juga kumparan tersebut diletakkan di antara dua kutub yaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Pada kumparan tersebut terdapat sebuah jarum ukur ya. Jarum ini ataupun sering disebut jarum meter sebagai penunjuk skala. Dan juga di sini apabila dua ujung kumparan tersebut dialiri oleh arus listrik, maka jarum tersebut akan bergerak menuju skala tertentu sesuai dengan hasil pengukuran. Selanjutnya yaitu bagaimana cara kerja dari multimeter digital ini ya.
Prinsip kerjanya yaitu mengambil daya dari baterai agar bisa digunakan untuk mensuplai multimeter digital ini, dan prinsip kerjanya berasal dari transducer, merupakan isyarat analog yang harus disandikan menjadi informasi digital ya, yaitu sebelum dimasukkan diproses terlebih dahulu dan dianalisa terlebih dahulu. Kemudian keluaran digital ini bisa berderet bit demi bit ataupun berjejer dengan semua bit yang disandikan disajikan dengan serentak ya. Dan sistem multimeter digital ini mengubah analog menjadi digital, dalam artian kita dalam pengukuran dilakukan secara analog menggunakan bahasa biner, lalu diubah menjadi bahasa digital yaitu bahasa desimal. Dan setelah diubah menjadi sinyal digital, maka informasi digital ini akan muncul pada layar dalam bentuk angka ya, yaitu hasil pengukuran yang kita ukur. Dan khusus untuk cara membaca hasil pengukuran dari multimeter analog, yaitu rumusnya yaitu hasil sama dengan skala yang ditunjukkan oleh jarum dibagi skala maksimum kemudian dikali batas ukur ya. Selanjutnya di sini yaitu ada cara mengukur tegangan AC ya. Caranya yaitu yang pertama, atur posisi saklar selektor kita ke AC pole ya, dan juga pilih skala yang sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan kita ukur. Jika kita mengukur 220 volt, maka kita bisa memutar selektornya ke 300 ataupun 250 volt ya. Ini khusus multimeter analognya. Dan juga jika tidak mengetahui tingginya tegangan yang akan kita ukur, maka disarankan untuk memilih skala tegangan yang tertinggi ya, untuk tujuannya menghindari kerusakan pada multimeter. Kemudian yaitu hubungkan probe terminal tegangan yang akan kita ukur tersebut ke probe multimeter ya. Dan untuk tegangan AC tidak ada polaritas ya, antara negatif dan positif, boleh terbalik. Dan kemudian baca hasil pengukuran di papan multimeter analog dan display multimeter digital tersebut ya. Dan sini yaitu ada cara mengukur tegangan DC ya, DC voltase. Caranya yaitu atur posisi saklar selektornya ke DC pole ya. Kemudian pilih skala yang sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan kita ukur. Dan juga pada pemilihan skala yaitu harus di atas voltase yang akan kita ukur. Jika tidak mengetahui tingginya tegangan yang kita ukur, maka disarankan untuk memilih skala tegangan yang lebih tinggi ya, untuk menghindari yang namanya terjadi kerusakan pada multimeter ini. Kemudian hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan kita ukur ya. Probe merah pada terminal positif dan probe hitam ke terminal negatif pada tegangan DC yang akan kita ukur tersebut. Dan juga hati-hati ya, agar jangan sampai terbalik antara probe positif dan negatif ini ya, untuk menghindari yang namanya kerusakan alat multimeter tersebut. Dan juga setelah alat tersebut kita gunakan untuk mengukur, baca hasil pengukuran tersebut yaitu pada multimeter analog dengan melihat pergerakan jarum, dan pada multimeter digital dengan melihat hasil pengukurannya tersebut pada display. Di sini ada cara mengukur arus listrik ya, mengukur ampere. Caranya yaitu yang pertama, atur posisi saklarnya pada DC ampere, kemudian pilih skala yang sesuai dengan perkiraan arus yang akan kita ukur ya. Dan juga jika arus yang diukur melebihi skala yang dipilih, maka ada kemungkinan sikring pada multimeter tersebut akan putus ya, dan kita harus menggantinya sebelum kita dapat menggunakan kembali. Dan juga caranya yaitu putuskan jalur catu daya ataupun jalur power supply yang terhubung ke beban, kemudian hubungkan probe multimeter ke terminal jarum yang kita putuskan tersebut. Probe merah yaitu ke output tegangan positifnya, dan probe hitam ke input tegangan positifnya, yaitu ketegangan positif beban ataupun rangkaian yang akan kita ukur. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat gambar tersebut. Nah, dan juga setelah kita lihat gambar dan setelah kita ukur, baca hasil pengukurannya tersebut pada jarum multimeter analog, dan kita bisa membacanya pada display multimeter digital ya. Selanjutnya di sini yaitu ada cara mengkalibrasi ya. Cara mengkalibrasi untuk multimeter analog ini yaitu langkahnya yang pertama yaitu dengan cara memutar selektor multimeter pada posisi bisa kali 1, kali 10, kali 100, kali 1K ataupun sampai kali 10K ya, tergantung perkiraan nilai hambatan yang akan kita ukur. Nah, selanjutnya pasang probe merah ke lubang positif yang merah dan probe hitam yaitu ke lubang probe yang negatif ya. Kemudian kedua ujung probe tadi yaitu kedua ujung kabel tersebut kita tempelkan jadi satu ya. Kemudian lihatlah pergerakan jarum pada multimeter ini. Ketika kita bergerak namun belum sampai angka 0, maka kita bisa memutar knob ohmnya ya, yang bernama adjustment ohm. Adjust ini sampai hingga berada tepat di angka 0 ya. Kita putar, ketika sudah mendapatkan angka 0, nilai 0, maka mengkalibrasi tersebut sudah berhasil ya.
Di sini selanjutnya yaitu ada cara mengukur resistor ya dengan multimeter analog. Caranya yaitu pertama kita harus melakukan kalibrasi terlebih dahulu pada multimeter analog ini ya. Setelah kalibrasi kita ubah selektornya menyesuaikan dengan perkiraan nilai hambatan yang akan kita ukur ya. Nah setelah kita tentukan perkiraan hambatan yang kita ukur, hubungkan dan tempelkan probe merah pada positif dan probe hitam pada negatif multimeter ya. Dan setelah dihubungkan kabel tersebut, kita hubungkan probe positif dan negatif ini pada resistor ya, resistor yang akan kita ukur. Setelah kedua probe dihubungkan, maka seketika kita bisa melihat jarum tersebut akan bergerak pada nilai skala tertentu ya. Kemudian setelah kita lihat amati, maka hasil tersebut bisa kita kalikan, misalkan kita menggunakan skala pada selektor kali 10 ya. Nah, kita bisa mengkalikan 10 dan hasilnya yaitu setelah dikalikan tersebut. Dan jika jarum pada multimeter tersebut tidak bergerak sama sekali, berarti ada kemungkinan resistor itu rusak ya dan tidak bisa dapat digunakan lagi. Berikutnya yaitu ada cara mengukur resistor dengan multimeter digital ya. Caranya yaitu cara mengukur resistor dengan multimeter digital ini sama halnya seperti mengukur resistor pada multimeter analog ya. Hanya perbedaannya pada multimeter digital ini yaitu kita pertama putar selektor pada multimeter pada opsi resistor ya, pada opsi resistansi. Kemudian hubungkan kedua probe multimeter yang berwarna merah dan hitam itu pada kedua ujung resistor yang akan kita ukur ya. Maka seketika layar ataupun LCD display-nya akan langsung menunjukkan nilai ataupun resistansi pada resistor tersebut. Selanjutnya di sini yaitu ada cara mengukur transistor dengan menggunakan multimeter analog. Yang pertama di sini ada mengukur transistor PNP ya, yaitu atur posisi selektor pada multimeter analog tersebut bisa menggunakan 1K hingga 10K ya. Di bawah tersebut boleh-boleh saja. Kemudian hubungkan terminal probe positif ke kaki basis transistor dan probe negatif ke kaki emitor transistor. Jika jarum multimeter bergerak ke arah kanan menunjukkan nilai tertentu, berarti transistor tersebut dalam keadaan baik. Kemudian kita pindahkan posisi terminal negatif ke kaki kolektor. Jika jarum multimeter masih bergerak ke arah kanan dan menunjukkan nilai tertentu, maka transistor tersebut dalam kondisi bagus ya, serta layak digunakan untuk sebuah rangkaian. Kemudian ada cara mengukur NPN ya, transistor NPN. Caranya yaitu atur posisi selektor multimeter seperti kita mengukur transistor PNP, kemudian hubungkan terminal negatif ke kaki basis transistor dan terminal probe yang warna merah ke kaki emitor transistor. Nah, jika jarum multitester ataupun multimeter tersebut bergerak ke arah kanan menunjukkan nilai tertentu, maka transistor tersebut dalam keadaan baik ya. Kemudian kita pindahkan posisi terminal positif ke kaki kolektor. Jika pada jarum multimeter bergerak ke arah kanan dan menunjukkan hasil tertentu, maka transistor tersebut dapat dikatakan bagus dan layak untuk digunakan. Jadi perbedaan antara transistor PNP dan NPN dengan multimeter analog ini yaitu yang PNP itu pada posisi kaki basisnya adalah yang positif ya, sedangkan untuk yang NPN pada kaki basisnya adalah yang negatif ya. Nah, di sini yaitu ada cara mengukur transistor dengan multimeter digital ya. Nah, yang pertama ada mengukur PNP. Nah, caranya yaitu atur posisi saklar multimeter digital pada posisi dioda ya. Kemudian hubungkan terminal yang hitam pada kaki basis transistor ya, dan terminal merah pada kaki emitor. Bila display pada multimeter menampilkan angka 1 atau selain angka 0 ataupun voltase tertentu, maka transistor tersebut dalam keadaan baik ya. Kemudian pindahkan probe merah ke kaki kolektor. Bila display multimeter tersebut menampilkan nilai voltase 1 ataupun lebih selain angka 0, berarti transistor tersebut baik dan layak digunakan ya. Kemudian ada cara mengukur NPN ya. Nah, caranya hampir sama, yaitu pastikan posisi saklar digital tersebut pada posisi dioda. Kemudian hubungkan probe merah pada terminal basis ya, pada terminal transistor, dan probe hitam pada kaki emitor transistor. Bila display pada multimeter tersebut menampilkan nilai voltase 1 ataupun selain 0, maka transistor tersebut keadaan bagus. Kemudian pindahkan probe hitam pada kaki kolektor transistor. Nah, bila display multimeter menampilkan nilai ataupun voltase tertentu, maka transistor tersebut dalam kondisi baik dan layak digunakan pada sebuah rangkaian ya. Selanjutnya di sini yaitu ada cara mengukur kapasitor dengan multimeter analog ya. Langkahnya itu yang pertama, atur posisi skala pada selektor pada opsi ohm ya, dengan skala bisa menggunakan kali 1K ya. Selanjutnya
hubungkan prob merah ataupun prob positif ke kaki kapasitor positif dan hubungkan prob hitam ataupun prob negatif ke kaki kapasitor negatif ya. Nah, terakhir periksa jarum yang ada pada display multimeter analog ya, atau apakah kapasitor yang baik itu yaitu jarum bergerak naik kemudian kembali lagi. Nah, ini adalah kapasitor yang baik ya. Dan kapasitor yang rusak yaitu jarum bergerak naik tetapi tidak kembali lagi. Nah, kapasitor itu dikatakan yang rusak. Dan kapasitor yang rusak bisa juga seperti jarum tidak naik sama sekali. Nah, ini bisa ada kemungkinan yaitu kapasitor tersebut sudah. Sini yaitu ada cara mengukur kapasitor dengan multimeter digital ya. Langkahnya yaitu pertama kita posisikan dulu skala selektor pada opsi ataupun simbol kapasitor. Kemudian kita hubungkan prob yang positif ke positif dan prob yang hitam yaitu prob yang negatif ke kaki kapasitor yang negatif ya. Nah, setelah itu tinggal kita baca nilai kapasitansi kapasitor tersebut yang sudah tertampilkan pada LCD display, dan cara tersebut hanya bisa dipakai pada multimeter digital yang sudah mempunyai kemampuan buat mengukur kapasitor ya, pun buat mengukur kapasitansi ya. Nah, selanjutnya yaitu ada cara mengukur dioda dengan multimeter analog ya. Caranya yaitu langkah pertama, posisikan saklar selektor pada posisi ohm ya, bisa kali 1 tergantung itu. Dan kemudian hubungkan prob merah pada terminal katoda ya yang ada tanda gelang. Ini dihubungkan dengan prob merah ataupun prob positif ya. Kemudian hubungkan prob hitam pada terminal anoda pada dioda tersebut. Kemudian baca hasil pengukuran di display multimeter analog tersebut ya. Dan jarum pada display multimeter tersebut harus bergerak ke kanan ya. Dan balikan prob merah ke terminal anoda dan prob hitam pada terminal katoda ya yang ada tanda gelangnya, dan baca hasil pengukuran di display multimeter tersebut ya. Jarum harus tidak bergerak karena pada ketika kita dibalikan harusnya jarum tidak bergerak ya. Jika jarum bergerak maka dioda tersebut berkemungkinan sudah rusak, sudah tidak bisa digunakan pada sebuah rangkaian elektronika. Lalu cara mengukur dioda dengan multimeter digital. Nah, langkahnya yaitu yang pertama, aturkan ataupun posisikan saklar pada opsi OHM ya. Nah, kemudian hubungkan prob hitam pada terminal katoda yang ada tanda gelangnya dan hubungkan prob merah pada terminal anoda ya. Dan baca hasil pengukuran pada display multimeter. Display harus menunjukkan nilai tertentu ya. Dan balikan prob hitam ke terminal anoda dan prob merah ke katoda ya. Baca hasil pengukuran pada display multimeter tersebut. Nilai resistansinya adalah infinity terhingga atau open circuit ya. Jika terdapat nilai tertentu maka dioda tersebut berkemungkinan sudah rusak ya. Jadi harus tidak ada angkanya ketika kita membalikannya ya. Nah, pengukuran ada yang namanya kesalahan dalam pengukuran ya. Yang pertama di sini ada kesalahan umum, yaitu karena pengamat kurang terampil dalam menggunakan alat pengukur ya. Karena ini kesalahan ini disebabkan oleh penggunanya ya. Kemudian di sini ada kesalahan sistematik ya. Kesalahan sistematik terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada kesalahan kalibrasi. Kesalahan kalibrasi yaitu ketepatan ataupun pembubuhan nilai pada garis skala pada saat pembuatan ya. Jadi dapat diperbaiki dengan mengkalibrasi ulang alat ukur. Kemudian selanjutnya yaitu ada kesalahan titik nol, yaitu jarum tidak tepat di angka 0. Nah, dengan diperbaikinya yaitu dengan mengkoreksi kembali alat ukurnya. Kemudian kesalahan selanjutnya yaitu kesalahan komponen alat ukur. Alat ukur sudah tidak layak pakai, rusak misalkan dia terjatuh karena penyebabnya. Dan juga ada kesalahan parallax. Nah, kesalahan ini yaitu kurang tepat melihat alat ukur ataupun tidak tegak ataupun tidak lurus saat melihat garis ya, khusus ada yang ada penggarisnya pada multimeter analog khususnya. Kemudian ada yang namanya kesalahan acak. Nah, kesalahan acak ini yaitu karena adanya gerak brown molekul udara ya. Jadi adanya getaran bumi ataupun adanya kebisingan dan adanya radiasi yang menyebabkan adanya kesalahan dalam pengukuran ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu yang terakhir ada kesimpulan ya. Kesimpulannya yaitu multimeter ini adalah alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur suatu besaran, baik besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian, baik itu tegangan, arus maupun nilai hambatan ya. Nah, multimeter ini dikatakan multi sebab memiliki banyak besaran ya yang bisa diukur seperti ampere, voltase, hambatan, frekuensi, konektivitas rangkaian yaitu putus atau tidaknya itu rangkaian, dan nilai kapasitif ya, dan lainnya masih banyak juga. Dan juga pada multimeter ini, pada pengukuran listrik terdapat
dua multimeter ya, dua multimeter jenisnya, yaitu ada multimeter analog dan ada multimeter digital. Nah, yang digital ini sangat mudah dalam pembacaannya disebabkan multimeter digital ini telah menggunakan angka digital ya, sehingga begitu melakukan pengukuran listrik maka nilai yang kita inginkan dapat langsung kita baca ya, asalkan saat kita pengukuran dengan digital ataupun dengan analog kita betul dengan pemasangan alat ukurnya ya. Dan juga untuk multimeter analog sendiri memiliki kelebihan yaitu lebih mudah dalam mengukur suatu komponen apakah itu masih bagus atau tidaknya. Nah, itu adalah kesimpulan dari cara penggunaan multimeter analog dan cara penggunaan multimeter digital. Nah, selanjutnya di sini saya akan mempraktekkan langsung tutorial cara penggunaan dari multimeter analog dan multimeter digital ya. Di sini saya akan langsung saja mempraktekkan bagaimana cara menggunakan multimeter ini ya. Selamat menyaksikan. Oke, baiklah, di sini kita langsung saja masuk ke tutorial cara penggunaan multimeter analog dan cara penggunaan multimeter digital ini ya. Pertama di sini saya akan mengukur output dari listrik PLN yang 220 volt ini ya, apakah kurang ataukah lebih ya. Di sini saya pertama akan menggunakan multimeter analog ini, kita ubah saja langsung selektornya, kita ambil 250 ya, karena harus di atas dari listrik PLN ini ya, untuk menjaga multimeter ini. Baik, selanjutnya kita langsung hubungkan kabel probe ini pada output PLN, dan di sini terukur yaitu sekitar 200,1 strip, artinya di sini terukur sekitar 205 volt ya. Artinya listrik PLN ini pada saat ini yaitu terukur 205 volt ya, 205 volt. Selanjutnya di sini saya akan mengukur dengan multimeter digital ini ya, apakah sama ataukah berbeda. Pertama kita nyalakan dulu pada multimeter digital ini, kita ubah selektornya, kita ambil ke 700 ya, karena harus di atas listrik PLN, sedangkan di sini yang paling tinggi ada 200 dan 700, ambil 700 ya, itu artinya. Oke, selanjutnya kita langsung hubungkan saja kabel probe ini ke output PLN, apakah sama ataukah berbeda. Tadi dengan ini 205 volt, dan ternyata dengan multimeter digital pun hasilnya sama yaitu sekitar 205 volt ya. Artinya dengan multimeter analog terukur 205 volt, dengan multimeter digital 205 volt, artinya pengukuran multimeter analog dan digital ini artinya akurat ya, sama ya. Selanjutnya di sini saya akan mengukur tegangan output AC dari sebuah trapo ya. Ini ada trapo donat ataupun sering disebut trapo toroid. Ini terdata yaitu 6 ampere 13,8 volt, apakah betul 13,8 volt ataukah kurang ya. Baik, pertama kita hubungkan saja langsung input dari trapo ini ke output listrik PLN ya. Kita langsung saja hubungkan ke sini. Nah, pertama di sini dengan multimeter analog ini kita harus turunkan, karena di sini tadi sekitar 13,8 volt, kita ambil skala 50 saja ya. Baik, kita langsung saja hubungkan ke output traponya, apakah betul 13,8 volt ataukah kurang ataukah lebih ya. Nah, di sini terukur yaitu sekitar 13 volt ya. Nah, dengan multimeter digital ini pada skala 50 terukur sekitar 13 volt ya. Selanjutnya kita akan menggunakan multimeter digital, apakah betul 13 volt ataukah berbeda ya. Baik, selanjutnya di sini kita hubungkan dulu kabel probe-nya pada multimeter digital ini. Oh iya, untuk skalanya kita turunkan terlebih dahulu, kita ambil skala 20 saja ya. Kita langsung saja. Nah, ternyata di sini pun terukur yaitu pada tegangan AC trapo ini 13,0 sekiannya. Apabila dibulatkan ini artinya 13,13 volt ya. Artinya ini 13 volt ya. Apabila kita ubah selektornya, maka ini terdata yaitu 13 volt ya. Artinya output dari trapo ini dengan multimeter analog terukur sekitar 13 volt, dan dengan digital ini sekitar 13 volt. Artinya pengukuran trapo ini dengan multimeter analog dan digital yaitu akurat ya, sama ya. Baik, selanjutnya di sini saya akan mengukur tegangan DC ya. Di sini ada dua baterai
baterai 9 volt dan baterai 1,5 volt ya. Kemudian di sini saya juga akan mengukur tegangan dari DC, ada power supply ya di sini, yaitu sekitar outputnya 9 volt ya. Nah baik, langsung saja kita masuk ke pengukuran DC dengan multimeter analog dan digital ini. Oke, baiklah, di sini pertama saya akan mengukur terlebih dahulu tegangan DC dari output power supply ini ya. Di sini terdata 9 volt, apakah betul 9 volt ataukah kurang ataukah lebih ya. Kita hubungkan dulu ke listrik PLN ini. Pertama di sini saya akan menggunakan multimeter analog ini ya. Kita ubah dulu selektornya, kita ambil dengan skala 10 saja ya. Kita ambil skala 10 pada multimeter analog ini ya. Baik, kita langsung saja hubungkan probe ini langsung saja ya. Di sini positif, yang ada lubang ini positif, dan negatifnya kita hubungkan di luar sini. Nah, dan di sini dengan multimeter analog ini yaitu terukur sekitar hasil pengukurannya yaitu 9 volt ya. Artinya dengan multimeter analog ini power supply ini terukur yaitu 9 volt. Kemudian kita langsung gunakan multimeter digital ini ya. Apakah betul 9 volt ataukah kurang ataukah lebih, kita ambil saja pada selektor ini. Kita ambil pada skala selektor ini 20 ya. Kita ambil skala 20. Kita langsung saja hubungkan probe ini ke positif yang ada lubang ini. Kemudian kita lihat berapakah, dan di sini terdata yaitu 9,01, artinya ini 9,1 volt ya. Jadi dengan multimeter analog ini tadi terukur sekitar 9 volt, dan dengan multimeter digital ini yaitu terukur sekitar 9,1 ya, hanya perbedaan sedikit. Dan ini juga 9,1 dia naik turun ya, artinya perbedaan dari multimeter digital dan analog ini hanya perbedaan sedikit saja. Baik, selanjutnya di sini saya akan mengukur tegangan DC dari baterai 9 volt ya. Kita sudah saja, nggak apa-apa, kita ambil selektor sini 20 dan selektor analog ini kita ambil 10, sudah tidak perlu diubah. Selanjutnya di sini saya akan mengukur dengan multimeter analog terlebih dahulu berapakah baterai 9 volt ini, ataukah lebih ataukah kurang ya. Ini kebetulan baterainya masih keadaan baru, jadi kemungkinan lebih ya. Baik, kita langsung saja hubungkan probe-nya. Dan di sini terukur yaitu 9, hampir 10 volt ya. Ini terukur sekitar 9,8 volt ya. Nah, jadi baterai 9 volt ini dengan multimeter analog ini terukur yaitu 9,8 volt ya, karena ini baterai baru. Kemudian kita gunakan multimeter digital, apakah betul 9,8 volt ataukah kurang ataukah sama ya. Baik, langsung saja kita hubungkan kabel probe ini ya ke sini. Nah, dan bisa kita lihat di sini yaitu menampilkan baterai ini yaitu sekitar 9,82 volt. Artinya dengan multimeter analog tadi terukur sekitar 9,8 volt, dan dengan multimeter digital pun ternyata hasilnya sama ya, akurat, yaitu 9,8 volt. Itu artinya pengukuran baterai 9 volt ini sama hasilnya ya. Kemudian selanjutnya di sini ada baterai alkalin 1,5 volt ya. Ini juga baterai keadaan masih full, artinya masih baru. Pertama kita gunakan selektornya, sudah tidak apa-apa 10 saja, tidak perlu diturunkan. Kita langsung saja hubungkan kabel probe-nya. Dan di sini terukur yaitu sekitar 1,3 strip. Artinya ini terukur datanya yaitu ataupun hasil pengukurannya 1,6 volt ya, karena 1,3 strip artinya 1,6 volt. Kemudian kita langsung dengan multimeter digital ini ya, apakah sama hasilnya 1,6 volt ataukah kurang ataukah sama ya. Baik, langsung saja. Dan di sini terukur yaitu 1,6 volt ya. Nah, jadi baterai ini dengan multimeter analog ini tadi terukur sekitar 1,6 volt, dan dengan multimeter digital pun hasilnya sama yaitu 1,6 volt ya. Artinya hasil pengukuran baterai ini dengan analog dan digital akurat ya, sama. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengukur sebuah ampere ya, sebuah arus. Berapakah arus yang mengalir pada
arus yang dibutuhkan pada bohlam ini ya. Ini ada bohlam dengan input 12 volt, kita ambil dengan power supply. Ini ada power supply 12 volt, langsung saja kita hubungkan ke sini, dan untuk ini langsung saja kita hubungkan ke sini ya, ke minusnya. Nah, baik, untuk penggunaan multimeter ini kita ubah dulu kabel ini karena ini kemungkinan bohlam ini ampernya lumayan. Kita ambil di skala ini ya, pada probe ini kita ubah skalanya ke 20 saja ya, kita ambil pada skala 20 saja. Baik saja ya, kita hubungkan ini probe ini ke sini ya. Nah, kita langsung saja hubungkan berapakah arus yang mengalir pada bohlam ini ya. Besar ataukah kecilnya akan diketahui setelah kita mengukurnya ya. Nah, baik, langsung saja kita lihat berapakah arus yang mengalir pada bohlam ini ya. Nah, di sini terukur yaitu sekitar 59, atau ini naik turun ya. Artinya ini terukur sekitar setengah ampere ataupun terukur sekitar 500 mAh ya. Nah, jadi input arus yang mengalir pada bohlam ini yaitu sekitar 0,5 ampere ataupun 0,6 ampere, sekitar 500 sampai 600 mA ya. Artinya ini hanya setengah ampere ya. Kemudian selanjutnya di sini saya akan mengukur ada ini ya, ada resistor. Di sini saya akan mengukur resistor. Di sini ada 2 buah resistor. Kita ukur berapakah hambatannya resistor ini ya. Pertama di sini saya akan mengukur dengan menggunakan multimeter analog ini ya. Apakah hasilnya nanti akan sama ataukah berbeda? Oke, baik. Di sini saya akan menggunakan pada multimeter ini saya akan menggunakan kali 10 saja ya. Karena ini perkiraan ini resistornya hambatannya kecil ya, kita gunakan kali 10. Pertama, untuk multimeter khusus analog ini kita harus melakukan yang namanya kalibrasi dulu ya. Cara melakukan kalibrasi, kita hubungkan probe positif dan probe negatif ini ya. Nah, kita paskan posisinya pada angka 0 ya, harus pas ya. Nah, ini sudah tepat ya, sudah pas. Baik. Pertama di sini saya akan mengukur resistor ini terlebih dahulu, berapakah terukurnya ya. Kita lihat, kita hubungkan dulu. Nah, di sini kita lihat hasilnya ya. Nah, di sini yaitu hasilnya 1,5 ya. Ini hasil pengukurannya yaitu 1,5, kita kalikan pada skala ini. Jadi 1,5 ini dikali 10 artinya 15. Jadi hasil pengukuran dengan multimeter analog ini, resistor ini yaitu terukur sekitar 15 ohm ya hambatannya. Baik, langsung kita gunakan multimeter digital terlebih dahulu untuk apakah betul ini 15 ohm ataukah kurang ataukah lebih ya. Baik, pertama di sini kita ubah skalanya, kita ambil resistor ya, kita ambil yang 200 saja. Kita ukur saja langsung resistor ini apakah betul tadi 15 ohm ataukah kurang ataukah lebih ya. Nah, baik, di sini sebelumnya mohon maaf tadi kita pindahkan dulu ya. Ini nah ke sini. Dan hasilnya ternyata 15 ohm. Tadi dengan multimeter analog ini yaitu terukur sekitar 15 ohm, dan ternyata dengan multimeter digital pun sama ya. Ini hambatannya yaitu 15 ohm ya. Jadi sama ya, akurat ya. Oke, baik. Selanjutnya di sini resistor yang kedua kita ukur dengan multimeter analog ini ya, apakah sama ataukah kurang ya. Baik, pertama kita hubungkan sama seperti yang tadi, kita hubungkan terlebih dahulu resistor ini ke kabel probe ini ya. Nah, di sini sudah terbaca hasilnya yaitu ini ya, hasilnya ya 1 ya. Hasilnya 1 artinya 1 dikali 10 artinya 10, artinya hambatan pada resistor ini yaitu 10 ohm. Kita gunakan multimeter digital ini apakah hasilnya sama ya, apakah 10 ohm ataukah kurang ataukah lebih ya. Kita langsung saja hubungkan resistor ini. Nah, dan di sini terukur yaitu 10,4 10,3. Artinya kalau dibulatkan ini yaitu 10 ohm. Artinya
pengukuran resistor ini dengan multimeter analog dan digital ini yaitu sama 10 ohm. Artinya dua buah resistor ini ketika diukur dengan multimeter analog dan digital ini hasilnya akurat ya, sama. Sebelum kita lanjut ke transistor ya, di sini saya akan mengukur berapakah hambatan dari gulungan ini ya, dari gulungan trapo ini ya. Kita ukur dengan multimeter analog terlebih dahulu berapakah hambatannya. Kita sudah saja ya, ini karena tadi sudah dikalibrasi, kita sudah saja kita gunakan pada selektor ini. Baik, kita langsung saja hubungkan ya ini probe ini. Nah, langsung saja kita hubungkan ya. Nah, di sini yaitu terukur sekitar 4,9 ya, ini 4,9 artinya 4,9 dikali 10 artinya 49 ohm. Artinya hambatan dari trapo ini yaitu sekitar 49 ohm dengan multimeter analog. Baik, kita gunakan multimeter digital, apakah sama 49 ohm ataukah kurang ya hambatannya. Baik, kita langsung saja kita ubah ke 2K saja, apakah hasilnya sama 49 ataukah kurang ataukah lebih ya. Di sini kita terlihat ternyata hasilnya sama ya, hampir sama ya ini, yaitu dengan multimeter digital ini perkiraan antara 48, 49 sampai 50 ya, ini naik turun ya. Artinya hasil pengukuran dari hambatan trapo toroid ini sama ya, artinya presisi ataupun keakuratan multimeter digital dan analog ini sama ya. Baik, karena ini sudah diukur, kita pisahkan terlebih dahulu. Dan selanjutnya di sini saya akan mengukur dua buah transistor ya. Di sini ada transistor PNP dengan tipe B772 dan ini ada transistor NPN dengan tipe B882 ya. Dua buah transistor ini akan saya ukur dengan pertama kita ukur yang transistor PNP ini ya. Kita ukur transistor PNP ini dengan multimeter analog. Kita ubah saja ini, kita kali, nah kita kali 1K saja, kali 10 pun bisa, kita ambil kali K1 saja, kali 1K saja ya. Baik, kita langsung saja khusus untuk transistor PNP ini ya, karena di sini ada transistor PNP sudah saya ketahui. Di sini ada kaki emitor, kolektor, dan yang paling pojok yaitu ada kaki basis. Nah, untuk transistor PNP dengan multimeter analog ini ya, probe positif ini harus berada pada kaki basis ya, khusus PNP ya, ini khusus PNP positif ini harus ada di kaki basis. Dan kita ukur pada kaki emitor ini apakah ada pergerakan ataukah tidak, dan juga sama halnya dengan kaki kolektor pun harus ada pergerakan ya apabila bagus. Nah, oke, kita hubungkan ke emitor ya. Nah, di sini ada pergerakan pada jalur multimeter analog ini ya. Kemudian ke yang kolektor apakah ada pergerakan ya. Nah, ternyata ada pergerakan juga sama. Artinya transistor PNP ini masih bagus ya. Kemudian kita ukur transistor NPN ini dengan multimeter analog ini ya. Caranya yaitu ini ada kaki emitor, kolektor, dan basis. Yang probe negatif ini kita hubungkan ke kaki basis ya. Sedangkan yang positif ini kita hubungkan ke emitor ya, kita coba. Nah, ada pergerakan ya. Kemudian ke kolektor ada pergerakan juga sama. Artinya transistor NPN ini juga masih sama ya. Dapat disimpulkan yaitu antara transistor PNP dan transistor NPN yaitu untuk pengukuran dengan multimeter analog pada kaki basis PNP yaitu kita kasih probe positif, sedangkan yang NPN pada kaki basisnya kita kasih probe yang negatif ya, yang hitam ini. Nah, oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan mengukur dua buah transistor PNP dan NPN ini dengan multimeter digital ini ya. Kita pisahkan terlebih dulu biar lebih simpel. Nah, baik. Kita lihat di sini sudah ada fitur yang namanya ini ya. Kita langsung saja. Di sini pertama ada yang tadi yaitu transistor PNP ya tipe B772. Kita ubah dulu ini ke HFE ya karena ini transistor. Nah, kita langsung saja karena ini adalah kaki emitor, kolektor, basis ini yaitu ECB. Artinya emitor, kolektor, basis. Kita langsung saja apakah ada perubahan ataukah tidak ya. Nah, terukur yaitu 360 ya. Artinya transistor
PNP ini masih bagus ya, masih layak digunakan karena masih terukur. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan mengukur yang transistor NPN ya, ini pun kakinya sama yaitu emitor, kolektor, basis. Nah, ini ada NPN. Kita lihat emitor, kolektor, basis, kita langsung saja hubungkan apakah masih bagus ataukah tidak ya. Nah, di sini masih terukur 324, artinya transistor NPN ini pun masih layak digunakan, masih bagus ya. Artinya tadi pada pengukuran multimeter analog dan multimeter digital ini, dua buah transistor ini masih bagus dan masih bisa digunakan untuk sebuah rangkaian elektronika ya. Kemudian di sini selanjutnya saya akan mengukur ini ya, sebuah dioda ya. Di sini ada kaki katoda dan di sini ada kaki anoda ya. Nah, baik. Pertama kita gunakan multimeter analog ini ya, sudah tidak apa-apa, kita kali 1K saja. Caranya yaitu untuk multimeter analog ini, probe yang positif ini harus kita hubungkan ke kaki yang katoda ya. Nah, seperti ini. Dan untuk yang probe hitam ini ke anoda ya, dan jarum harus ada pergerakan. Apabila tidak ada pergerakan artinya dioda ini rusak ya. Kita lihat. Nah, ada pergerakan ya, artinya ini masih bagus. Dan apabila dibalik yang probe merah ini ke anoda dan ini ke katoda harusnya tidak ada pergerakan ya. Nah, artinya ini dioda ini masih bagus ya, karena tadi ada pergerakan ya. Dan apabila dibalik tidak ada pergerakan. Nah, oke, selanjutnya di sini kita gunakan multimeter yang digital ini ya, apakah masih bagus ataukah tidak dioda ini, karena dengan multimeter analog ini masih terdata bagus. Oke, kita ubah ke sini ya, ke lambang dioda ini. Nah, kita untuk multimeter digital ini yaitu kebalikan dari multimeter analog ya. Untuk probe negatif ini harus kita hubungkan ke katoda ya, dan untuk yang positif ini kita hubungkan ke anoda. Dan LCD display ini harus ada perubahan angka ya. Nah, ini ada perubahan angka ya, ada 486 ya dioda ini. Dan ketika dibalik harus tidak ada ya, harus tidak ada perubahan. Nah, ini tidak ada perubahan ya, kita balikan lagi seperti ini. Nah, ada perubahan 486. Artinya dioda 6 ampere ini masih layak ataupun masih bagus untuk digunakan dalam sebuah rangkaian. Nah, oke, selanjutnya di sini saya akan mengukur di sini yaitu ada kapasitor ya. Apakah kapasitor ini masih bagus ataukah sudah jelek ya? Baik, langsung saja kita ukur dengan multimeter analog saja ya. Ini dengan multimeter analog ini kita ukur apakah kapasitor ini masih bagus ataukah sudah jelek ya. Pertama kita kasih yang namanya tegangan terlebih dahulu ya, karena kapasitor ini bisa kita ukur dengan multimeter analog ini ketika ada sebuah tegangan ya. Di sini ada negatif itu yang ini ya, yang ada garis ini negatif dan ini adalah positif ya, yang kaki ini. Caranya yaitu kita isi tegangan dulu ke sini, kita isi muatan ya seperti ini. Nah, ini karena yang positif kita isi dulu ya. Nah, setelah perkiraan ini kapasitor ini sudah ada muatannya ya, bisa kita langsung ukur saja ya, apakah ini kapasitor masih layak ataukah tidak ya. Baik, kita gunakan kali 1 ya. Untuk kapasitor ini dengan multimeter analog ini yaitu tanda bagus itu yaitu dia jarumnya naik ke tengah langsung balik lagi sekaligus. Apabila dia hanya diam di tengah ataupun lambat pergerakannya ataupun tidak balik lagi artinya kapasitor ini jelek ya. Dan apabila balik lagi artinya ini masih bagus ya. Baik, kita langsung saja ukur. Nah, untuk negatif ke ada yang strip ini adalah negatif dan positif ke sini ya. Kita perhatikan jarum ini ya, kita perhatikan apakah dia naik langsung turun lagi ataukah tidak ya. Apabila dia langsung turun lagi artinya kapasitor ini masih bagus ya. Nah, terlihat tadi pada jarum di sini dia naik ke pertengahan langsung balik lagi, artinya kapasitor ini masih layak dan masih bagus untuk digunakan ya. Nah, jadi pada pengukuran listrik dengan menggunakan multimeter analog dan dengan menggunakan multimeter digital ini yaitu keakuratannya hampir sama ya, hanya ada sedikit saja perbedaan dari keakurasiannya ya, dari keakuratannya ya. Tadi pada saat pengukuran listrik PLN hasilnya sama dan pada saat pengukuran DC sama, hanya ada sedikit perbedaan. Dan untuk komponen tadi mengetahui apakah tadi transistor PNP dan NPN itu masih bagus atau sudah jelek, tadi sudah kita praktekkan. Jadi dapat disimpulkan keakuratan dari multimeter analog dan digital ini hampir sama ya, hanya
ada sedikit perbedaan ya, karena ini masih menggunakan jarum, sedangkan ini sudah menggunakan LCD display ya. Kelebihannya dari LCD display ini kita tidak perlu mengkalikan hasil pengukurannya, sedangkan untuk ini mempunyai kekurangan, yaitu terkadang ada jarum ataupun spool ini ataupun gulungan di sini dia sudah melemah ya, maka hasil pengukurannya pun tidak akan akurat, ataupun pada pengukuran hambatan ketika baterai sudah berkurang ataupun voltase baterai sudah berkurang, maka untuk selektor ini ya, ketika kita ingin hasilnya pada 0 ya, kita ingin kalibrasi pada angka 0, ketika dayanya sudah kurang ada kemungkinan susah ya, karena baterainya sudah berkurang. Nah, baik, itu adalah cara pengukuran dengan multimeter analog dan cara pengukuran dengan multimeter digital ya. Semoga dapat bermanfaat untuk yang menonton ya. Nah, itu adalah cara penggunaan dari multimeter analog dan multimeter digital ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.